Kembali di kanal YouTube Federasi Serikat Buruh Perkebunan Indonesia. Dalam video ini kita akan menyaksikan alur cerita film Chico Mendes, film kisah nyata dari Cachoeira, Brazil. Kita telah memasuki video bagian ke-10 dalam judul Kembalikan Ayah, Suami, dan Putra serta Saudara Kami. Bagian 10 dalam video ini akan menceritakan sebuah perundingan yang sangat alot sekali antara investor atau pengusaha dengan Chico Mendes yang mewakili serikat. Pengusaha ini didampingi oleh yang mewakili pemerintah, lengkap dengan pengawalan ketat oleh militer yang dikerahkan dengan senjata api lengkap. Sebelum dilaksanakannya perundingan atau negosiasi, tampak suasana pedesaan sangat mencekam atas kehadiran para militer dengan perlengkapan senjata laras panjang. Kemudian suara helikopter meraung-raung di langit desa dan selanjutnya helikopter mendarat di lapangan desa yang sangat asri ini. Dua orang berpakaian rapi keluar dari helikopter yang ternyata adalah sang investor dan yang satunya adalah dari pihak pemerintah. Para prajurit pengawal dengan cekatan berbaris ambil posisi siap siaga membidik ratusan massa keanggotaan serikat yang berusaha menerobos barisan militer. Massa menerobos barisan militer tanpa menghiraukan bidikan senjata. Kemungkinan para anggota serikat sudah siap mati untuk memperjuangkan hak-hak mereka. Mereka merangsek dan menuju halaman sekretariat serikat yang sekaligus tempat tinggal Chico Mendes beserta istri dan anak-anaknya. Sang istri Chico mempersiapkan meja dan kursi dari kayu yang ala kadarnya. Di dalam ruangan sekretariat yang sederhana itu, mereka melakukan perundingan, sementara keanggotaan serikat bersiap dan menunggu di halaman sekretariat. Tertib berbaris tanpa senjata, menunggu perundingan sampai selesai. Para anggota serikat sangat berani dan bersiap hingga pagi sampai perundingan selesai. Sepertinya di wajah mereka memancar wajah-wajah kesedihan sekaligus kemarahan yang begitu dalam. Pembicaraan dalam perundingan langsung dimulai sang investor sambil meletakkan tas koper di meja. Kita pasti dapat menduga bahwa tas sang pengusaha adalah uang yang sangat banyak sekali dan dalam koper satunya adalah dokumen. Pengusaha bertanya kepada Chico apakah memerlukan hukum yang lebih banyak. Jawaban dari Chico adalah bahwa mereka butuh hukum yang ditegakkan. Kami menginginkan hak atas tanah kami dan kami mau menyelamatkan hutan. Mendengar ucapan Chico, si pengusaha tersenyum kecut. Pihak pengusaha mempertanyakan apakah semua yang dilakukan oleh Chico untuk pribadi atau diri sendiri. Chico menjawab bahwa semua yang dilakukannya adalah untuk melanjutkan hidup. Saat itu istri Chico yang berada di ruang dapur tak jauh dari ruang tengah tempat perundingan. Istri Chico mendengar semua pembicaraan dalam perundingan. Si istri sepertinya menyimpan kemarahan yang begitu besar terhadap kedua tamu yang berupaya menyuap Chico Mendes dengan uang sekoper. Pada perundingan tahap awal ini, Chico Mendes tidak goyah dengan godaan suap. Lawan Chico, pengusaha dan pemerintah sangat tahu bahwa Chico tidak dapat dibeli. Judul perundingan ini adalah memberi dan menerima, dan Chico Mendes pun menyampaikan agar mereka diberikan tanah. Hentikan penebangan pohon dan harus membawa pulang seluruh perlengkapan apapun yang ada di hutan desa. Mendengarkan semua penyampaian Chico, malah pengusaha menertawakan Chico. Chico juga ikut tertawa dan kemudian bersedih dan berkata, "Kembalikan ayah, suami, dan putra serta saudara kami," kata Chico sambil menunjuk ke arah dinding tempat ditempelkannya para korban meninggal dunia yang dibunuh oleh pihak investor karena mempertahankan hak atas tanah mereka yang dikelola secara turun-temurun. Di luar ruangan, nenek tua yang kehilangan cucunya tertembak dan meninggal dunia di hutan. Perlahan dan pasti berjalan terus bersama ratusan massa anggota serikat lainnya menuju halaman sekretariat serikat tempat diadakannya perundingan. Suasana mencekam dan menegangkan. Pihak pengusaha dan pemerintah terlihat mulai kesal dengan cara Chico.
Kali ini pihak pemerintah mendekati Chico dan melanjutkan pembicaraan, kemudian menyodorkan beberapa kliping koran tentang berita-berita para korban dari anggota serikat. Semua berita-berita itu sangat mempermalukan para pejabat pemerintah. Seketika terdengar suara kaleng dipukul dari arah dapur. Ternyata sebuah kode acara makan malam akan segera dimulai. Namun sebelum para perunding tersebut menuju dapur, Chico berdiri dan meraih sebuah amplop. Isi amplop ditumpahkan ke meja. Isinya adalah 9 peluru yang membunuh Jair, salah seorang anggota serikat yang dibunuh di hutan saat kerja menyadap karet. Perundingan dilakukan sejak siang hari hingga pada malam hari, dan Chico mempersilahkan pihak pengusaha untuk duduk dan makan bersama. Apakah dalam perundingan pengusaha dan pemerintah makan bersama dengan Chico di dapur? Kemungkinan mereka makan bersama, meski istri Chico tidak mempersilahkan mereka makan. Dari meja perundingan di ruang tengah, pembicaraan berlanjut di meja makan ruang dapur. Chico tidak menghiraukan perkataan dari pihak pengusaha atau investor. Bahkan Chico mengalihkan pembicaraannya dengan memuji masakan kacang yang dihidangkan istrinya. Perundingan sedikit menegangkan. Dengan gaya khasnya, Chico menyulut sebatang rokok setelah menghidupkan korek api dengan jari jempolnya. Lalu puntung korek api dilemparkan ke centong air minum persis di depan pejabat negara yang mendampingi pengusaha. Sesaat mereka membisu dan saling pandang satu sama lain. Chico menyatakan bahwa apa yang dilakukannya adalah semua untuk masyarakat dan negara. Apa yang dilakukannya, Chico menganggapnya benar dan tidak ada yang salah. Sebaliknya dari pihak pengusaha berpendapat bahwa apa yang dilakukan Chico Mendes apakah untuk dirinya sendiri, dan apa yang dilakukan Chico Mendes belum tentu benar. Setelah acara makan malam dari meja perundingan di dapur, para negosiator ulung tersebut beranjak ke ruang tengah, kembali membahas permasalahan yang belum tuntas. Seluruh peristiwa tersebut terjadi di depan mata istri Chico. Malam harinya di luar meja perundingan, masa yang siap-siap di luar mulai gelisah, namun mereka tetap bertahan menunggu perundingan sampai tuntas. Sementara itu di dalam ruangan perundingan, pengusaha masih terus membujuk agar Chico bersedia menerima pemberian pengusaha dan menyetujui permintaan pengusaha. Pengusaha memberikan opsi tawaran, yaitu bahwa pengusaha akan menghentikan pembakaran hutan, tetapi Chico harus bersedia membantu pembangunan jalan. Pihak pengusaha menyampaikan tawaran bahwa Chico akan dibantu pemerintah asalkan pembangunan jalan terus berlanjut tanpa gangguan dari masyarakat desa setempat, yaitu anggota serikat. Pengusaha terus membujuk dan berkata, "Kita bersaudara. Anggota serikatmu bekerja di Amazon dan saya menanam modal. Apa bedanya?" kata si pengusaha mendesak. Di sisi lain, istri Chico dengan membawa pesanan 3 botol minuman. Dia meletakkan minuman tersebut di meja. Botol minuman tersebut dihentakkan ke meja sambil beranjak dengan wajah kesal. Di halaman sekretariat serikat, para anggota menunggu dan berharap sebuah kemenangan. Sesayup-sayup terdengar ayam berkokok. Ternyata hari sudah pagi. Chico membuka pintu, memandang dan mengamati keadaan di halaman sekretariat. Chico menatap wajah para anggotanya yang bertahan dan tertib di luar. Sesaat Chico kembali berpaling ke arah pengusaha dan berkata sembari menunjuk kepada para anggotanya, "Itu adalah saudara-saudaraku. Tak ada jalan dan tak ada pembakaran. Tak ada lagi pinjaman kecuali kau tanyakan kepada mereka. Uang itu mereka gunakan untuk apa?" ucap Chico Mendes kepada pihak pengusaha. Di pagi hari yang cerah itu, wajah dari pihak pengusaha tampak begitu kesal dan sangat kecewa. Saat itu juga pihak yang mewakili pemerintah beranjak keluar ruangan, berjalan menuju mobil jeep bak terbuka. Sambil berdiri dengan pengeras suara, dia pun menyampaikan, "Dengan senang hati kuumumkan hari ini bahwa pemerintah federal Brazil dengan rekomendasiku dan dengan dorongan dan dukungan sepenuhnya dariku telah memberikan wewenang padaku untuk menyatakan Cachoeira sebagai salah satu daerah perlindungan pertama dalam sejarah besar negara ini. Tanah ini akan dikuasai bersama untuk seluruh warga Amazon, anak mereka dan cucu mereka.
Teman-temanku, ini hari baru dan halaman baru dalam sejarah bangsa kita. Kemudian wakil pemerintah memanggil Chiko dan berkata, Chiko, kita harus melupakan masa lalu dan berjalan bersama menuju masa depan. Ini sudah saatnya. Tuhan memberkati kalian dan Tuhan memberkati Brazil, kata pihak pemerintah yang mendampingi pengusaha dalam keadaan terpaksa. Masa yang mendengar pidato singkat dari yang mewakili pemerintah Brazil tersebut sontak tepuk tangan dan bersorak kegirangan. Seketika itu juga wajah mereka cerah secerah hari di pagi itu, dan Chiko pun tersenyum. Akhirnya perundingan dimenangkan oleh pihak serikat. Benar-benar sebuah negosiasi alot dan panjang yang dilaksanakan sejak siang hari sampai dengan pagi hari. Perintah dari pemerintah melalui militer, hutan Amazon Cachoeira harus segera dikosongkan. Berdasarkan dekret presiden bahwa tanah tersebut menjadi tanah pemerintah yang dikelola oleh masyarakat Cachoeira. Pada hari itu juga pengusaha diperintahkan untuk mengosongkan areal hutan dengan membawa pergi segala armada peralatan dan perlengkapan perusahaan. Jika menolak maka akan ditangkap. Pemerintah menyampaikan kepada anggota serikat masyarakat Cachoeira, mulai saat ini hingga nanti hutan hujan akan menjadi milik kalian semua dan semua yang hidup dari hutan. Selain itu, pemerintah Brazil mengutuk kekerasan di Cachoeira dan akan terus melakukan penyelidikan atas kematian Wilson Pinheiro, Jair Iglesias, dan kematian yang lainnya. Sekian dulu kawan-kawan sekalian, alur cerita kita pada bagian ke-10 ini akan dilanjutkan pada bagian ke-11 berikutnya, selalu di channel Federasi Serikat Buruh Perkebunan Indonesia. Jangan lupa like, share, komen, and subscribe. Hidup buruh merdeka. Federasi Serbundo. Jangan lupa like, share, komen, and